Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi. Wa kaifa halukum, dan bagaimana kabar kalian? Arju bil khair, walhamdulillah. Saya harap kabar kalian baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar fikih bab tentang adzan dan iqamah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang kesunahan-kesunahan bagi muadzin dan mustami. Nah, siapa yang masih ingat sih apa itu muadzin dan apa itu mustami? Nah, muadzin adalah orang yang mengumandangkan adzan, sedangkan mustami adalah orang yang mendengarkan adzan. Nah, sebelum itu silahkan dibuka terlebih dahulu buku tulisnya, dibuka kembali catatan tentang kesunahan-kesunahan bagi muadzin dan mustami. Nah, di situ sudah disebutkan ya, kesunahan-kesunahan bagi muadzin dan mustami itu apa saja. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai dibaca? Alhamdulillah. Nah, sesuai janji Pak Arifin yang kemarin bahwa kita akan belajar lafadz adzan dan bagaimana cara kita menjawab adzan sekaligus doa sesudah adzan. Nah, sekarang silahkan dibuka buku paketnya halaman 20. Dibuka halaman 20. Nah, ini dilihat yang bawah yang ada di kolom. Pada halaman 20, di situ ada dua kolom, yaitu kolom lafadz adzan dan juga jawaban adzan. Nah, untuk kolom yang lafadz adzan, yaitu lafadz atau kalimat yang diucapkan oleh muadzin atau orang yang adzan. Sedangkan jawaban adzan yaitu kalimat yang diucapkan oleh mustami, yaitu orang yang mendengarkan adzan. Nah, dilihat di situ ada 8 baris ya, yaitu Allahu Akbar, kemudian asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian as-sholatu khairum minan naum, khusus untuk sholat subuh, kemudian Allahu Akbar, dan yang ke-8 la ilaha illallah. Nah, jadi untuk sholat subuh maka yang dibaca 8 kalimat adzan. Nah, sedangkan untuk sholat-sholat yang lain, misalnya sholat duhur, asar, maghrib, isya, as-sholatu khairun minan naum, itu tidak perlu dibaca. Jadi yang dibaca hanya 7. Nah, baik, sekarang Pak Arifin kasih contoh ya. Misalkan muadzinnya berbicara Allahu Akbar. Nah, maka kita sebagai mustami atau orang yang mendengarkan adzan menjawabnya dengan Allahu Akbar. Nah, kemudian misalnya asyhadu alla ilaha illallah. Nah, maka jawabannya asyhadu alla ilaha illallah. Jawabannya sama seperti yang diucapkan oleh muadzin. Nah, yang ketiga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka jawabannya pun sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, untuk yang keempat yaitu hayya 'alas shalah, maka jawabannya mulai beda nih, nggak bisa disamakan seperti pada lafaz sebelumnya. Jadi
Untuk hayya 'ala sholah maka jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, untuk yang kelima yaitu hayya 'alal falah. Nah, jawabannya pun beda, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ketika sholat subuh maka ditambah as-sholatu khairum minan naum. Maka jawabannya sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian dilanjutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, mulai dari sini jawaban oleh mustami sama seperti muadzin, yaitu jawabannya sama nggih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, untuk yang terakhir la ilaha illallah, maka dijawabnya sama, yaitu la ilaha illallah. Nah, sudah paham nggih? Nah, sekarang mari kita coba ya praktek adzan. Nah, untuk pertama Pak Arifin dulu nggih yang menjadi muadzin atau orang yang adzan. Sampean sebagai mustami maka harus menjawab adzan dari Pak Arifin nggih. Nah, perlu diingat lagi ya kesunahan bagi seorang muadzin dan juga syarat-syaratnya harus dipenuhi. Kita sebagai orang muslim yang baik pun harus memenuhi seluruh kesunahan bagi muadzin. Meskipun itu kesunahan tidak apa-apa ya ditinggalkan, tapi sebagai muslim yang baik maka kita harus melaksanakannya. Nah, baik, Pak Arifin menjadi muadzin, sampean jadi mustami. Ingat, salah satu kesunahan bagi muadzin yaitu meletakkan jari di telinga. Lah, ada yang kedua tangan diletakkan, ada yang cuma satu tangan. Nah, itu bebas, tidak apa-apa ya, dua juga nggak apa-apa, satu juga nggak apa-apa. Baik, Pak Arifin mulai nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala sholah. Nah, untuk lafadz hayya 'ala sholah disunahkan menengokkan wajah ke sebelah kanan. Untuk hayya 'alal falah ke sebelah kiri. Nah, Pak Arifin ulangi nggih. Hayya 'ala sholah, hayya 'ala sholah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, sesudah adzan kita juga disunahkan membaca sholawat serta doa. Nah, sholawatnya bebas, terserah nggih. Nah, untuk sebagai contoh kita ambil sholawat yang paling mudah saja. Jadi setelah adzan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu untuk sholawatnya. Setelah sholawat kita juga disunahkan membaca doa. Nah, kita akan membaca doa bersama-sama nggih. Dibuka halaman selanjutnya yaitu halaman 21.
Nah, di situ dilihat ada doa sesudah adzan. Nah, nanti dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Amin. Nah, itu tadi contoh adzan, sholawat sekaligus doa sesudah adzan. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah belajar lafadz adzan, jawaban adzan, sholawat, serta doa sesudah adzan. Nah, itu tadi kan Pak Arifin yang menjadi muadzin dan sampean menjadi mustami. Nah, untuk tugasnya sampean yaitu gantian, sampean yang menjadi muadzin dan Pak Arifin yang menjadi mustami. Nah, tugasnya sampean adzan, kemudian sholawat serta doa sesudah adzan. Nanti di video dan disetorkan ke Pak Arifin. Loh, kemudian ada yang tanya, loh Pak, saya perempuan Pak, katanya perempuan tidak boleh adzan. Nah, khusus untuk perempuan itu boleh untuk adzan jika jamaah sholatnya itu hanya perempuan, tidak ada laki-lakinya, maka perempuan diperbolehkan adzan. Nah, pun sekian dari Pak Arifin. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang di sekitar kita. Amin. Sekian ya dari Pak Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.